Shalom. Selamat ya. Sekali lagi selamat ya. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi kepercayaan dan kebanggaan bagi saya dipercayakan hari ini. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu tadi sudah menyimak atau mengikuti pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan bagi kita dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ini. Ini bukan hal yang baru bagi kita untuk belajar tentang bagian ini. Bahkan yang sering sekali dikhotbahkan di dalam momen-momen seperti ini adalah satu bagian ini. Nah, Bapak Ibu, dari bagian ini ada banyak hal yang bisa kita belajar. Kita belajar tentang Paskah itu apa, kita bisa belajar itu. Lalu kemudian, dan itu bisa kita belajar panjang lebar. Tetapi juga kita bisa belajar tentang bagaimana atau apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Itu kita bisa belajar panjang lebar. Dan juga ada beberapa hal-hal yang lain yang kita bisa belajar. Misalnya kita bisa belajar dari murid-murid Yesus. Kita bisa belajar dari Maria dan Marta. Itu yang namanya khotbah terbuka. Kita bisa belajar tentang topik tertentu, atau kalau tidak kita bisa belajar tentang pribadi tertentu. Tapi berkenaan dengan tema yang diberikan oleh sinode bagi kita untuk kita sama-sama belajar bahwa mengikut Yesus rela berkorban, maka saya akan memfokuskan pembahasan ini. Kita akan belajar dari hal-hal yang akan berkaitan dengan bagaimana membuktikan bahwa seorang yang mengikut Yesus adalah dia yang rela berkorban. Hal-hal apa yang bisa dibuktikan dari bacaan ini nanti kita akan sama-sama belajar. Tapi bahwa Bapak Ibu, sekilas tentang bagian firman Tuhan ini, kalau kita melihat ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Ini sebenarnya kalau di dalam terjemahan Alkitab yang lain itu ada kata karena itu. Karena itu 6 hari sebelum Paskah. Ya. Itu di dalam terjemahan yang bahasa Inggris dong itu ada kata therefore. Karena itu. Apa pentingnya kalimat ini, kata ini di dalam bagian bacaan ini? Ini sangat penting karena ini akan menunjukkan betapa ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelum-sebelum ini. Bahwa kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 53 itu dijelaskan bahwa mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Bahwa ada kejadian sebelumnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang mengerti waktu itu, mereka ingin bersepakat untuk membunuh Yesus. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bayangkan bahwa Yesus ini tahu bahwa sedikit waktu lagi akan mendekati kematian. Tetapi yang menarik bahwa justru di waktu-waktu yang dekat itu, justru dia datang untuk mendekatkan diri
Kalau kita lihat di Betania, itu dekat. Orang bilang tahu ada jurang, tapi rasa-rasanya Yesus mau datang di situ. Apakah ini kemudian membuktikan bahwa Yesus tidak tahu apa-apa? Bukan. Bukan Yesus tidak tahu apa-apa. Tapi Yesus tahu yang terbaik untuk kita. Dia mau datang dan rela mengorbankan dirinya meski ia sudah tahu demi keselamatan kita. Dalam pendahuluan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa kehadiran Yesus, meski dia tahu itu maut baginya, tapi dia rela untuk datang bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kalau kita belajar kembali ke dalam teks kita dan tema kita, apa sebenarnya yang membuktikan bahwa Maria rela berkorban dalam mengikuti Yesus? Setidaknya ada 3 hal yang saya akan bagikan bagi kita semua. Yang pertama, yang membuktikan bahwa dia rela berkorban dalam mengiring mengikut Tuhan. Yang pertama ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut bagian ini, saya mohon izin, saya kurang sehat. Saya ada sakit perut sekarang. Bisakah saya jeda beberapa waktu? Saya tidak yakin saya bisa bertahan. Daripada ya ini pengaruh ikan pari. Tabrak tembok. Ya, jangan lama-lama. Baik. Yes. Ya, doakan supaya bisa sampai selesai. Sejarah hari ini. Bapak Ibu, mari kita kembali dalam teks pembahasan kita. Mengikut Yesus, rela berkorban. Bahwa di dalam teks kita ada bukti-bukti yang diperlihatkan oleh seorang Maria ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Maka ada pengorbanan-pengorbanan tertentu yang dia lakukan, yang kemudian menjadi bukti nyata, yang kemudian menjadi pelajaran berharga untuk kita di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama tadi adalah ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya ulang sekali lagi. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Apa yang kita bisa simpulkan dari bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan pengorbanan yang dia lakukan, pengorbanan yang Maria lakukan. Bahwa kalau kita melihat sebelum ini, ada proses yang tadi saya jelaskan, bahwa Yesus sudah tahu, bahkan mereka pun sudah mendengar bahwa ada informasi
Yesus akan ditangkap. Kalau Bapak Mama coba bandingkan dengan ayat yang hampir sama dengan bagian ini, di dalam Yohanes 11 ayat 56 sampai 57. Nanti Bapak Ibu silakan baca di sini. Itu menjelaskan bahwa sudah ada informasi. Mereka sudah tahu bahwa Yesus ini akan ditangkap. Tetapi yang menarik yang Maria lakukan di sini adalah dia tidak pernah takut. Meskipun oknum yang dia percaya itu akan segera ditangkap. Dia tidak takut, jangan-jangan dong Johabuk dan beta satu kali. Masalahnya jangan sampai dia tanya lu, jangan sampai satu orang yang dia dong. Padat memang di kepala. Masih baik kalau tanya. Kalau langsung sapi timpa di kepala otak karma. Harusnya mereka punya alasan untuk tidak ikut di dalam perjamuan itu. Tetapi dia menerobos rasa takut itu. Tindakan kasih Maria yang pertama adalah tindakan kasih yang menerobos rasa takut. Sebagai manusia wajar kalau dia takut sebenarnya, tapi tidak menjadi alasan bagi dia untuk dia tidak datang pada waktu itu. Dan masih ada banyak tindakan-tindakan kasih yang lain yang Maria benar lakukan pada waktu itu. Di dalam tindakannya menerobos rasa takutnya itu, selain dia tidak takut ditangkap, tetapi juga di dalam bagian ini dia melayani di ayat yang kedua. Sekalipun sebenarnya kalau kita coba bandingkan dengan cerita yang ada di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Marta ini selalu digambarkan dengan orang yang sedikit lebih rendah dari Maria, karena Maria di kaki Yesus, ya Marta sibuk melayani. Oh Marta, kasihan Marta Tetapi di dalam bagian ini, saya pikir ini menjadi menarik. Peristiwa ini sebenarnya tidak di rumahnya dia, di rumah orang lain. Tetapi menarik bahwa dia di rumah orang. Dia tidak melihat apakah itu rumah orang atau bukan. Tetapi yang dia lihat adalah pribadi yang akan dia layani. Meskipun dia tahu bahwa dia tamu di situ, tapi dia punya hati untuk melayani raja. Dia punya hati untuk melayani Yesus. Saya pikir ini menjadi pelajaran menarik. Yesus tidak minta dia mar kemana ini calu ame sedikit minyak kau beta pembadan agak manoso nih. Yesus hanya bilang, dia lihat dan dia mengambil tindakan. Artinya bahwa dia memang mau untuk melayani. Dia tergerak dari hatinya untuk melayani. Gereja membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Gereja
membutuhkan orang-orang yang mau melayani. Bukan orang-orang yang mau berpangku tangan saja. Bicara pelayanan bukan bicara soal berdiri di mimbar, main keyboard, singer, antar pidatang kolektif, opal pidatang model kestrika rusak, ini hitung jiwa. Bukan bicara soal itu saja. Ada banyak hal yang lain bicara pelayanan di gereja. Gereja membutuhkan orang-orang yang seperti Marta untuk melayani. Adakah pribadi-pribadi yang seperti ini di sini? Ataukah tunggu pendekatan 50-60 kali ngahudi-hudi baru mau ngapain? Mari kau datang cabut rumput di gereja ini, ketemu pelayanan bersama. Omong sampai babu saju, kami juga ada kerja di rumah. Nah nih kalau soalnya ada tenaga lain datang pelayanan di gereja, kasih doi toh, ya toh. Saya pun dosen selalu bilang begini, kalau kamu tidak ada tenaga untuk disumbangkan dalam pekerjaan Tuhan, maka sumbang doimu. Tapi kalau kamu tidak ada doi, maka sumbang tenagamu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak ada dua-duanya, lu mati sesudah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan Tuhan, gereja Tuhan membutuhkan hal-hal seperti ini. Yang kedua, ayatnya yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengikut Yesus, rela mengorbankan atau rela berkorban dibuktikan dengan mengasihi tanpa memperhitungkan untung rugi. Saya ulang-ulang kali dengar penjelasan dari Pak Budi Asali Pak Esra tentang setengah kati dari minyak narwastu. Itu maksudnya setengah apa? Kati kan hanya ada nama orang di sini toh. Setengah kati, apakah kati itu dipotong lalu bilang setengah? Kalau penjelasannya Pak Esra bilang begini, dalam bahasa Yunani setengah kati itu memakai bahasa Yunani litra atau Roman pound. Lain katanya Yahudi. Atau sama dengan 327,45 gram. Itu menurut beliau. Beta susah nanti timbang itu barang. Jadi jangan tanya, lihat kau belum. Ya hanya baca waktu tulisan. Kalau 327,45 gram itu kira-kira sama dengan berapa puluh liter. Nah, baru betul jelaskan lagi. Dia cukup banyak sebenarnya.
Ya, kalau dihitung mungkin hampir setengah dari budi-budi atau botol yang dia pakai waktu itu. Apa pentingnya kita membahas ini? Dia tumpah setengah dari minyak marwastu itu hanya untuk mengurapi Yesus. Ini nanti kita akan bahas. Coba membandingkan dengan pandangan siapa namanya tadi? Yudas. Bahwa bagi Yudas minyak marwastu menjadi minyak terbaik, dan memang bagi kalangan waktu itu ini menjadi minyak terbaik. Dan bukan hanya sedikit, kalau dihantar ke dinar, karena mereka masih pakai dinar waktu itu sama dengan 300 dinar. 300 dinar itu mereka cari berapa hari? Itu kalau buruh kasar, 300 dinar itu mereka bisa kumpul di dalam 1 tahun full. Bayangkan, 300 dinar dikumpul selama 1 tahun. Kalau kerja buruh, tetapi dihabiskan hanya beberapa detik atau mungkin 1-2 menit. Ditumpah hanya untuk Yesus. Makanya wajar kalau si Manae bilang itu terlalu pemborosan. Masa lu taruh 1 kali nih? Lu sana ada otak kok. Tamhe pa uban meje henga tao mede nga era ye mulai tan meje hero itu. Tang kaku harus tat lu temina ba. Lalu dalam keterangan yang lain dan bilang begini, dia bukan ambil botolnya lalu dituang melalui mulut botol, tetapi dia patah lewat dia pun leher itu supaya keluarnya betul-betul total dan bisa menyaki kaki Yesus. Apapun itu penafsirannya, bahwa kalau sampai itu terjadi dan setengah, itu merupakan bukti pengorbanan dari seorang yang bernama Maria. Berarti dia datang mengikut Yesus bukan karena dia pengen mendapatkan, tetapi karena dia mau melakukan itu tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Berapa banyak orang yang kemudian datang gereja hanya mau berpikir untung dan rugi ada di gereja. Makanya minta maaf Bapak Ibu, kalau gereja menetapkan ada kolekte di gereja, itu bukan karena mau peras jemaat. 1, 2, kalau gereja menetapkan ada itu kotak-kotak di situ, nanti beta jelaskan. Ada nazar. Apa itu nazar? Saya melenceng sedikit. Itu janjinya Bapak Ibu kepada Tuhan.
Misalnya saya, waktu saya sakit, saya tahu saya sementara sakit. Saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, kalau beta sembuh dari sakit, beta pertaruhkan setengah dari beta punya waktu hanya untuk Tuhan. Dan beta buktikannya nasarnya beta itu dengan beta datang, dengan berdoa dari rumah beta datang taruh itu. Jadi nasar itu bukan bicara soal doi atau apa, tapi memang sudah menjadi kebiasaan. Nengari ke donara tahu paling naik deh. Oleh kita gak ada minggu yang bihan, naruh kita paling dewe deo, karena Allah dari mata turut taruh kahit berkatanya. Itu nasar, itu janji Bapak Ibu kepada Tuhan. Persembahan syukur, tak bisa, ini kan sudah biasa. Syukur karena ulang tahun, pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Persepuluhan. Sebenarnya persepuluhan itu bukan haknya Bapak Ibu. Bahwa sudah Tuhan tetapkan bahwa 10% daripada penghasilan itu menjadi haknya Tuhan. Saya sudah boleh diganggu gugat itu. Kita kembali ke bagian ini. Bahwa begitu banyak orang yang saya rasa memang tidak ada di sini, tapi ada di kota-kota besar, tempat-tempat yang lain. Motivasi mulai berbeda. Datang kepada Tuhan, datang ke gereja. Datang kepada Tuhan, datang kepada gereja hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu berarti bahwa sementara dia menghitung untung rugi dengan Tuhan. Datang ke gereja supaya diberkati Tuhan selalu. Nanti kan pendeta pelayan mulai angkat tangan begini, diberkatilah engkau. Itu kalau sebut itu amin. Mau terima itu saya, tapi giliran ada khotbah, bertobatlah, lu buang sedekat lagi. Main mata melotot pilih beta terus. Datang ke gereja hanya karena mau supaya sembuh dari sakit. Berapa banyak ajaran hari ini yang sementara beredar, mencari Tuhan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan mencari Tuhan karena cinta akan Tuhan, karena dia telah berkorban terlebih dahulu, tetapi mencari Tuhan karena inginkan sesuatu. Satu pandangan di pulpit komentari bilang begini: hati yang mengasihi menilai bahwa tidak ada persembahan yang terlalu berharga untuk Kristus. Satu hati yang mengasihi menilai bahwa tidak ada persembahan yang terlalu berharga untuk Kristus. Bahwa kalau ada persembahan yang diberikan atas nama Tuhan, itu belum seberapa dengan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang telah mati bagiku. Maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk ku persembahkan kepada Dia yang telah mati bagiku. Kalau ada sesuatu yang kuberikan hari ini kepada Tuhan, bukan kemudian itu menjadi lebih banyak daripada kasih yang Dia lakukan
yang telah mengorbankan dirinya bagi. William Barclay bilang begini, cinta itu bukan cinta kalau itu memperhitungkan biaya atau harga. Cinta itu memberikan semua miliknya, dan satu-satunya penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Maksudnya Barclay bilang begini, kalau kita bilang cinta, maka itu tidak boleh diperhitungkan dengan apapun. Dan kalau itu harus menyesal karena pemberian itu, menyesal karena tidak ada lagi hal yang lain yang beta bisa berikan selain ini. Artinya bahwa begini, sederhananya begini, beta sudah kasih beta waktu untuk Tuhan misalnya, tapi beta masih menyesal. Kenapa dulu bukan dari kecil beta menghabiskan waktu itu dengan Tuhan, sampai pada akhirnya beta menutup mata. Itu yang harusnya disesali oleh seseorang. Bukan lalu bangga dengan tunggu sah, waktu masih panjang, beta masih muda, masih kepingin menikmati hidup, karena hidup hanya sekali. Tunggu beta berumah tangga, giliran berumah tangga, tunggu beta nanti sutua. Giliran sutua, pendeta datang, mari kau ini melayani Tuhan. Bapak mata suka, ini sulia orang suka kejang-kejang. So ajak dari muda masih dia masih nikmati hidup. Giliran setua baru, coba waktu itu sia. Dan satu-satunya penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Seseorang pernah bilang begini, suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu. Dan kalau kita memberikan jauh lebih banyak dari kemampuan kita. Kalau katong beri dan katong gampang cari itu belum bisa dikategorikan pemberian. Tapi kalau kita beri dan kita sulit untuk mendapatkan itu, atau pemberian itu jauh melebihi kemampuan kita, itu baru namanya pemberian. Adakah dari antara kita yang ada pada garis ini yang sanggup memberikan pemberian seperti ini? Masalahnya kan pemberian yang tidak mudah untuk kita dapat kembali. Kalau baik lebe, kalau kita kasih ini tukar uang dengan 2.000, 5.000, lalu kasih misalnya 10, 20. Cari berapa hari 10, 20 ribu? Cari orang agar kalau cari satu kali saya itu 2 kilo biasa. Berarti agak gampang kan? Agak gampang karena memang kan harus bawa. Kalau yang guru pegawai dong menghina, cari berapa waktu itu? Tak tutup berapa kali lipat itu. Apalagi kalau sertifikasi dan lain-lain, tak tutup memang karena 20.000 saja. Apalagi anak keliker dong. Satu reja lu selesai. Motor misalnya angkat casing
Coba Tuhan bilang, mari, lumpung ada 5 reto, nah beta minta bahasa, lu yang satu. Kira-kira kalau itu datang di kita Karmano, masa beta tidur bangun di sini setiap hari ini hanya ini sih. Kalau sampai memberi yang seperti itu baru namanya pemberian. Kalau dalam kategori ini, begitu mahalnya pemberian dengan ketulusan. Berapa banyak orang yang bisa ada pada titik ini. Saya pernah membaca sebuah cerita dan pernah ini diceritakan oleh Pak Eser. Saya lupa ingat ceritanya. Ada satu orang, dia memulai usaha. Dia kios kecil sekali. Dia mulai berjanji di Tuhan. Tuhan, penghasilan beta sebulan kita bagi 2. Berjalan beberapa waktu, kios yang kecil itu semakin besar. Padahal penghasilannya sudah bagi 2. Dia pikir-pikir, kayaknya beta masih banyak. Tuhan, beta 20, Tuhan 80 dari penghasilan. Tapi justru usahanya semakin besar. Dan akhirnya berdirilah satu ruko. Dan dia bilang begini, Tuhan, semua yang ini Tuhan punya. Dia namakan ruko itu Forges di Amerika Serikat. Forges, for Jesus. Dan dia hari ini menjadi orang yang diperhitungkan kekayaannya. Mampukah kita hari ini dalam posisi ini? Iman kita sementara diuji. Ini menyangkut pemberian kita dengan Tuhan. Bayangkan kalau misalnya anak-anak muda, dia bilang, si cowok yang bilang, sayang, beta cinta mati. Kira-kira nona yang dapat dengar itu dong, dia Karmano. Tahu panca Karmano? Terus dia pulang nih, bisa tidur. Apalagi kalau itu yang dia dengar itu pertama kali dalam hidupnya. Woi, tanya kakak Catherine saya, itu jagon. Tapi kalau dalam perjalanan, saya ini awe, dosen ada, berangkat ready satu. Saya ini kapan saya bisa jalan-jalan juga? Sang ada doi. Kan jalan bukan pakai doi. Iya mah, lu pikir sen house di jalan? Dia takut dia pulang minta air di jalan. Kalau harus pikir-pikir begitu, kesimpulan saudara apa? Dia ini cinta ngongkos, dicuri kan? Kayaknya lu lebih cinta lu pun doi deh. Kayaknya bet susah nyaman kan?
kalau saudara kebalikan dari itu, waktu engkau bilang cinta dan apa yang dia minta diberikan. Biasanya kan kadang juga laki-laki ada yang begitu. Beta pun kawan ada 2 orang di Seba sana, 1 orang si gondrong, yang kenal itu hanya Ina Melis. Dia kasih sekolah orang tua anak nona, 2 orang. Dia sudah ada kerja apa, dia kerja di bengkel. Dia gondrong. Tapi waktu orang sudah selesai, ini kadang orang lain. Supaya itu juga sudah jadi pelajaran berharga kok, bertobat sudah. Giliran KC1, iya kak. Iya kak, dia berjuang betul mah. Dia beli motor, kredit motor. Kredit motor, selesai kuliah. Tahu tak salah apa deh, lu gue hasil akhir umur hampir 40-an, tapi belum nikah sampai ini hari. Hanya ada di bengkel yang itu mah terus. Karena ada kayak cinta lupa apa? Kalau ada orang yang bisa memberikan seperti itu hanya untuk pasangan, yang mungkin hari ini dia setia dan besok tidak akan setia, bagaimana dengan pemberianmu kepada Tuhan yang dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya dia tidak pernah tidak setia. Dia tetap setia, ada dekat denganmu, di sampingmu, mendorong engkau dan memotivasi engkau. Masihkah kita menghitung-hitung dengan Tuhan? Kalau sudah begitu baiknya Tuhan, saya yakin kalau untuk kita punya anak saja, tanpa dong minta, katong suruh rancang, mau deposit na, ya, mau swastisari na, apa lagi, sinar mas na, apa lagi, itu dari apa? Anak-anak bapak, katong sok tahu besok, bisa katong sok tahu. Atau kalau sonde na hajar di sapi ko, kerbau ko, nggak lo datang ada di naik delekiane, tanpa dong minta aja. Padahal apa? Itu anak dong setiap saat, setiap waktu bikin mama pun darah tinggi terus, bikin bapak pun emosi main tak terus. Tapi begitu pun ada pernah orang tua bilang stop, dari hari ini stop. Ini saya bilang beta jual semua, biar beta pakai untuk beta dan istri. Ada orang tua begitu. Ada mah mungkin omong-omong, tapi saya pernah buat ini. Hanya omong-omong saja. Kenapa begitu? Karena saya, kalau dengan anak yang hari ini dia dengar kita dan besok dia dibikin kepala sakit, tapi kita tetap setia mengasihi dia. Bagaimana dengan Tuhan yang sudah mengasihi kita? Artinya bahwa dari semua ini bukan berarti bahwa apa yang saudara-saudara berikan, meski sedikit, itu menjadi tidak berharga bagi Tuhan. Menjadi poin kita adalah begini: kalau kita bisa mengirit sejumlah banyak hal yang tidak terlalu penting, lalu kita kerahkan kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Contoh sederhana begini. Kalau irit misalnya dalam 1 bulan belanja online 4 kali, rata-rata pembelanjaan itu adalah 200 sampai 300 ribu. Kalau belanja online itu diirit 1 kali, hanya 3 saja, lalu yang 1 kali itu terfikirkan untuk bagaimana memberi untuk
pelayanan Tuhan. Itu yang dinanti. Bukan berarti juga bahwa dolita dia mandiri. Mulai dari lo tadi ane. Boleh nggak ada di mana? Do teringat dia. Tablang dia lah gereja kelele. Dia kata ama. Lakukanlah sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, mengikut Tuhan, rela berkorban. Dibuktikan dengan Maria mengasihi Tuhan dengan kerendahan hatinya. Bapak Mama kalau perhatikan di dalam ayat yang ketiga, saya fokus di situ saja. Ada bagian yang menjelaskan bahwa setelah dia meminyaki, dia menyikanya dengan rambutnya. Rambut untuk seorang perempuan pada waktu itu adalah kehormatan. Karena kehormatan itu, maka di hukum Yahudi waktu itu semua perempuan harus menutupi rambutnya. Yang sekarang diadopsi oleh orang Islam. Adopsi lagi oleh adopsi lagi oleh Islam radikal. Jadi bukan hanya rambut saja yang tutup, semua yang ada yang kira-kira diperhitungkan ada rambut itu ditutup. Makanya kalau di Jakarta ada yang hanya lihat ini, tapi beta bilang kalau konsepnya begitu, mata juga kan ada rambutnya, alisnya juga ada. Semua yang pokoknya yang ada yang itu dong tutup semua. Itu konsepnya karena apa? Saya boleh kasih lihat aurat. Mehan. Dan itu menjadi mahkota. Dan bagi mereka, setiap perempuan yang hanya kasih dapat lihat sadaun rambut di muka umum, itu dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral atau disebut dengan pelacur. Tapi ini berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang Maria lakukan. Dia bukan hanya menunjukkan kepada orang-orang rambutnya, tapi dia rela rambutnya digosok di kaki Yesus. Oh, itu kemana? Kalau disimpulkan pada waktu itu berarti pelacur bumpi itu. Bukan hanya kasih dapat lihat saya itu pelacur. Apalagi kalau sampai diinjak-injak, ya toh, boleh dibilang diinjak-injak orang. Tapi apakah dia memikirkan itu? Dia tidak mempertahankan itu. Artinya bahwa mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mungkin ini akan menyebabkan saudara-saudari dihina, diejek, direndahkan oleh orang sekalipun. Ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, ketika saudara aktif di dalam pelayanan, melakukan ini dan itu, mungkin orang akan mengejek engkau.
menghina bahkan merendahkan. Tapi meskipun demikian, bagi Marta itu bukan hal yang lebih besar daripada pengorbanan Yesus. Kalau hari ini saya diejek, saya dihina oleh orang-orang lain, itu sudah harusnya Maria ini tidak memiliki kekuatan yang lebih sebenarnya. Karena apa? Yesus belum mati. Dia belum tahu pengorbanan Yesus itu seperti apa. Dia belum tahu. Karena Yesus masih hidup bersama-sama dengan mereka waktu itu. Jadi tidak ada alasan yang terlalu kuat. Karena Yesus telah mati bagiku. Mati apa? Oh, Yesus sementara hidup. Dia hanya percaya bahwa Yesus akan mati bagiku. Belum terjadi. Tapi dia sudah memiliki kapasitas iman yang begitu besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang hari ini sudah saksikan melalui ilustrasi-ilustrasi film yang muncul, disaksikan oleh Alkitab bahwa begitu hebatnya penderitaan Yesus, direndahkan, dihina, diludahi, dipaku, bahkan ditusuk lambungnya hanya untuk penebusan kita. Kita sudah tahu semua itu, tapi berapa banyak kali kita mempertahankan justru harga diri kita yang lebih tinggi daripada harga Yesus yang telah membayar lunas karya penebusan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau mengiring Tuhan dan rela berkorban, harus dibuktikan dengan mengasihi dan kerendahan hati kepada Tuhan. Bukan ego, bukan diri kita yang diutamakan, tetapi Dia, Tuhan, yang berperkara atas hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin Maria hanya bertindak karena dorongan Tuhan saja dalam hatinya, belum mengerti tentang kematian Yesus. Dia juga belum cukup mengerti tentang kematian dan penebusan Yesus. Bagaimana dengan kita yang kita sudah tahu dari firman Tuhan? Kita sudah berpengalaman bagaimana Tuhan menolong kita, memelihara kita secara jasmani, memelihara keluarga kita, memberkati kita dengan pekerjaan, dan meluputkan kita dari hal-hal yang buruk. Kita merasakan semua itu. Tapi adakah kita yang kemudian memiliki sikap seperti ini? Adakah kita yang sanggup melakukan ini? Atau justru ego dan kepentingan diri kita yang kita utamakan dan bukannya kepentingan Tuhan? Biarlah semua ini boleh menolong kita di dalam perenungan kita di masa-masa sengsara ini. Kita nanti akan merayakan Jumat Agung, Paskah. Dan tidak ada perayaan itu yang berarti kalau kita tidak mengerti dan berusaha untuk menjalani ini dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen yang sama bagi kita, bahwa kita mau berjuang mengikut Tuhan dengan rela berkorban. Waktumu bagi Tuhan, hidupmu bagi Tuhan. Jangan pernah menghitung untung rugi dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak tua berhitung dengan kita. Kalau di moto orang Sabu bilang begini, jangan buat orang Sabu berpikir, buatlah orang Sabu merasa.
Apa maknanya? Lu kalau mau hitung-hitung dengan orang sabu, dia pasti lebih pintar menghitung. Tapi kalau lu masuk dengan cara dan lu bisa sentuh dia punya hati, jangankan ini, mau mati untuk lu pun dia rela. Itu kalau orang sabu pada umumnya. Apa maksudnya? Berkaitan dengan begini. Kalau kita semua, Bapak Ibu, ada di dalam pemahaman yang sama, mengiring dan mengikut Tuhan. Dalam tanda kutip, jangan buat Tuhan berhitung dengan kita. Jangan sampai lu hitung, beta su gereja, beta su melayani ini, beta su melayani ini, su itu, su ini, su itu. Tiba-tiba berdua bilang begini, betul kok, nabe aneh sedikit napas. Sudah selesai. Jangan berhitung dengan Tuhan. Hitunglah bagaimana Tuhan telah berkarya dalam hidupmu. Dan itu harus engkau syukuri sampai kapanpun. Karya keselamatannya menjadi genap. Dan karya pertolongannya selalu ada setiap waktu bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu kami ada dalam perenungan ini sederhana, tapi biarlah Tuhan menolong kami supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup hari-hari kami. Kami belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Bahwa hidup kami milik Tuhan, seutuhnya milik Tuhan. Apapun yang ada pada kami, itu semua berasal daripada Tuhan. Kami hanya mengelola, kami hanya mengatur, karena Tuhan memberikan kepercayaan itu. Tapi dasarnya semuanya adalah milik Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa mengambil itu. Karena itu buat kami sadar, tidak ada sesuatu hal yang kami banggakan yang menjadi milik kami. Karena itu semua milik Tuhan. Hidup kami, waktu kami, dan keselamatan kami menjadi milik. Terpuji nama Tuhan. Bicara bagi kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.